Ya, persepsi yang kemarin bengkok insya Allah akan menjadi lurus. Ya, pandangan yang kemarin selalu sinis dan skeptis insya Allah akan menjadi optimis. Bahwa Amsakar Ahmad ini pada mulanya sangat berkeinginan menjadi dosen. Seandainya Pak Amsakar tak masuk lagi atau tak ikut lagi dalam kompetisi wali kota, insya Allah saya tahu jalan pulang. Saudara, ia memulai karir dari bawah sebagai birokrat dan dilahirkan di Dabo Singkep di pulau paling ujung selatan di Kepulauan Riau. Dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Riau, jurusan Sosiologi Visipol Unri, dan mencapai puncaknya menjadi 2 kali kepala dinas di Pemko Batam. Dan hari ini kita berbincang-bincang dengan Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Terima kasih, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Amsakar, Bapak ini termasuk fenomenal. Mulai dari bawah karir sebagai pegawai negeri sipil. Seperti apa ceritanya perjalanan karir Bapak sebagai PNS di Pemko Batam? Ya, sebenarnya begini, Tes. Awal mula dalam pilihan saya itu sebenarnya ingin menjadi dosen. Ya, pas selesai kuliah, akhir masa kuliah sekitar 3,5 tahun perkuliahan menjelang skripsi, itu saya sudah membantu beberapa dosen, Pak Ali Mandan, Ibu In, kemudian Pak Raja Sofian Samad, mengajar di 7 mata kuliah ya saat itu. Tetapi ternyata takdir saya tidak dapat diterima di Universitas Riau. Karena apa? Karena tahun pertama yang dibuka itu hubungan internasional, tahun kedua yang buka 1 orang, tahun kedua buka untuk formasi dosen itu dari administrasi niaga. Sehingga saya terus saja bekerja sebagai dosen luar biasa. Dosen luar biasa itu dosen honor, judulnya luar biasa, tapi sebenarnya itu dosen honor. Nah, saya terus saja menjadi dosen luar biasa dan ikut beberapa aktivitas penelitian. Nah, seiring dengan itu memasuki tahun ketiga ada pembukaan untuk ikut PNS ya. Nah, saat itu kan terminologinya PNS, belum ASN. Waktu ikut PNS itu ya alhamdulillah, mungkin karena sudah takdir, ternyata saya ditempatkan lulus dan ditempatkan di Sekupang. Jadi amplop saya pada saat menerima SK pegawai itu judulnya Amsakar Ahmad di Sekupang. Lah, kita tes bukan baru nih, judul amplopnya Sekupang. Buka dalam amplop, rupanya di Mawil Hansip Sekupang. Mawil Hansip. Saya berpikir saya sama sekali bukanlah orang yang tepat untuk menjadi ASN di Mawil Hansip, karena terus terang saja badan saya ini kurus, saya sangat perokok dan tidak pernah ikut menwa. Tapi kenapa saya harus lulusnya ternyata oleh negara lulus di Mawil Hansip. Nah, saat itu ada perbincangan di internal, saya bertanya sama almarhum bapak saya. Bapak saya bilang, dari sisi pendidikan kau lebih matang, dari sisi pengalaman keluar daerah bertemu dengan banyak orang kau lebih matang, mana keputusan terbaik yang kau buat, Bapak dukung. Tetapi sebagai kepala desa seumur hidup, itu Bapak itu menjadi kepala desa dari saya kelas 5 SD sampai kemudian berpulang ke Rahmatullah.
menjadi Bapak sudah berkenal dengan banyak orang di ASN, tidak selama pula di posisi yang sama, selalu akan ada rotasi, mutasi, dan promosi. Lalu diskusi juga dengan mertua menyampaikan hal yang sama, bahwa tidak gampang, banyak orang yang harus menjual kebun, harus ini dapat rezeki, lulus seperti ini, ya menurut Bapak dipertimbangkanlah keputusan untuk tidak diambil. Nah, dengan pemikiran-pemikiran itu akhirnya saya berketetapan hatilah, bismillah, kita ambillah posisi ASN. Dan dalam perjalanannya, alhamdulillah di Muhammad Hansip, meskipun itu instansi yang sangat payah ya, saya katakan tugas kami itu ada rumah liar, ada kios-kios di tepi jalan, kemudian pada saat pemilu itu ada latihan linmas namanya. Ini aja tugasnya. Bahasa sederhana saya, dalam 1 bulan itu susah mau melihat uang 20.000. Nah, saat itu gaji 87.000. Oleh sebab itu saya tidak kehilangan akal, antara lain ya karena saya memiliki kebiasaan menulis. Kebetulan juga ada Ibu Neti Sumampau namanya, Kabak Humas kami, kemudian ada Pak Dimyat, waktu itu Kabid di apa namanya di Bapeda. Nah, ini sering meminta bantuan kita untuk misalnya melakukan finalisasi atau report terhadap hasil studi, hasil penelitian. Nah, itu saya lakukan. Yang Pak Ibu Neti Herawati, saya selalu setiap ada sambutan wali kota itu saya yang selalu buat. Nah, itu saat itu kepemimpinannya Pak Raja Abdul Aziz. Setelah seiring dengan itu saya juga beberapa kali, waktu itu namanya si Jori Pos, yang Pak Sokrates apa. Beberapa kali saya memasukkan opini, artikel, menulis itu. Dan kontak saya sangat intens waktu itu dengan adik tingkat saya namanya Edi M. Yatim. Nah, kan pernah juga dalam catatan karirnya pernah menjadi Pemret di Batam Pos. Inilah sebenarnya cara saya membangun komunikasi dengan berbagai pihak, dan ini juga lah cara saya sebenarnya untuk mendapatkan belanja. Tapi tulisan itu tidak atas nama Pak Amsakar. Nama saya Amsakar. Ada beberapa kali saya bicara soal di Bang Taufik Muntasir, Bang Aceh itu ada, dia punya sagang, ada beberapa kali masuk. Lalu dia punya teras itu beberapa kali tulisan saya masuk, karena di Mawil Hansip ini kegiatan sangat jarang. Nah, saya mengalihkannya ke situ. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, rupanya saya tidak begitu lama di sini. Ditarik oleh era Pak Nazib Sudardharma saat itu menjadi salah satu kasubag di bagian organisasi, bagian hukum dan organisasi. Kabak saya saat itu Pak Mazini. Setelah itu mulailah perjalanan karir ini terus saja. Saya kemudian menjadi PLT Kabak Hukum, saya menjadi Kabak Umum, dari Kabak Umum saya menjadi Kepala Bagian Organisasi, dari Kepala Bagian Organisasi saya menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar Koperasi dan UKM. Setelah 2,5 tahun di situ, lalu kemudian saya dipindahkan oleh Pak Ahmad Dahlan menjadi Pak Ahmad Dahlan dan Pak Rudi saat itu ya, menjadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi menapaki perjalanan sejarah ini semuanya mengalir saja. Perjalanan karir ini semuanya mengalir. Yang paling penting adalah bahwa saya menikmati profesi itu, dan saya terus terang tidak berhenti untuk senantiasa belajar, melakukan adaptasi dengan lingkungan kerja, unit-unit kerja yang baru. Alhamdulillah semuanya mengantarkan saya di angkatan itu, saya sama Martin Maromon ya. Nah, sekarang teman saya itu sudah di Sekwan DPRD provinsi ya. Pak Martin Maromon itu teman seangkatan saya, sama kami kuliah di Sospol, sama kami lulus ASN. Saya sebagai dosen di Sospol, dia sebagai tenaga mengelola Pinlab komputer Sospol. Lalu kami ikut tes, sama lulus satu dirjen. Dia dirjen satu dirjen, sama-sama dirjen Kesbang. Dia di Sospol, saya di Mawil Hansip ya. Setelah itu perjalanan karir ya, alhamdulillah di eselon 2-nya pun kami masuk kategori generasi pertama lah di angkatan kami ya. Pak Amsakar ya. Kemudian Pak Amsakar memutuskan hijrah ke politik. Seperti apa kalkulasinya saat itu? Nah, pertama
sebenarnya sebagai birokrat ada rasa yang saya pikir harus diselesaikan. Ya, rasa itu karena terus terang saja selalu muncul persepsi yang miring tentang bagaimana seorang ASN, bagaimana seorang PNS. Banyak sekali atribut yang bernada negatif itu dilekatkan pada sosok yang bernama ASN atau PNS itu. Ya, singkat kata, kita ini bekerja dengan jam yang tidak jelas, dapat duitnya luar biasa, terkadang melakukan korupsi yang apa. Ini image yang selalu terbangun. Saya terus terang saya merasa ini harus diperbaiki. Ya, persepsi yang sudah terbangun sedemikian rupa itu harus diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya harus menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan. Nah, kebetulan ya takdirnya saya betul-betul menaruh hormat pada Pak Wali. Pak Wali mengajak saya bergabung. Saat itu terus terang saya bukanlah orang yang diperhitungkan untuk masuk dalam konstelasi ini. Karena apa? Karena terus terang saya tidak memiliki kemampuan finansial. Salah satu media lokal malah menulis Rudi terkaya, Amsakar termiskin berdasarkan LHKPN. Ya saya ingat, saya tidak usah sebut, tapi itu salah satu media lokal yang memang sudah melihat bagaimana data akurat tentang kekayaan pejabat negara atau calon pejabat negara yang dilaporkan di LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara yang semua orang bisa mengunduh. Nah, karena itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan kita bisa memperbaiki persepsi ini. Mudah-mudahan kita dapat mempersembahkan kinerja terbaik sebagai counter terhadap isu-isu yang sudah berkembang terlanjur miring terhadap atribut ASN ini. Yang ketiga, tentu saja saya ingin membantu Pak Wali karena Pak Wali mengatakan bagaimana bismillah kita gabung itu di Ramadan ya di Maharaja. Saya bilang saya siap Pak, yang paling penting Bapak memahami kondisi finansial saya. Bahasa saya saat itu sambil bercanda ya, kondisi kedalaman dompet saya sampaikan itu. Ya, udah itu bismillah aja, sama-sama lah kita cari itunya. Pak Wali mengatakan seperti itu. Bagaimana perasaan Pak Amsakar walaupun dengan posisi seperti itu, tapi ternyata sudah menjadi wakil wali kota periode kedua? Ya saya merasa enjoy saja, alhamdulillah saja, dan terus terang beberapa kebijakan Pak Wali yang sifatnya harus diimplementasikan pada tingkat ASN, ya saya berusaha sekuat tenaga untuk mendefinisikan lebih detail apa yang mereka harapkan. Ya didukung juga oleh person yang hebat-hebat kita sekarang nih, Pak Jepridin, Pak Yuspa, Pak Heriman, Pak Febrialin, kepala dinas yang sudah melalui fit and proper test, penjaringan mereka duduk dalam posisi itu, didukung oleh ASN yang hebat. Alhamdulillah semuanya menurut saya berjalan baik-baik saja, bahkan dalam banyak hal saya mencoba mengkomunikasikan kebijakan yang kami ambil di tengah masyarakat agar itu betul-betul dipahami, diterjemahkan secara tepat oleh masyarakat. Dan sampai sejauh ini saya merasa ini tandem kita ini tandem yang sangat konstruktif, karena Pak Wali ini sifatnya tap langsung eksekusi. Saya coba memfollow up ya untuk sampai pada tahap eksekusi itu. Lalu setelah itu kita juga sama-sama bergerak untuk mempublikasikan ini dalam pengertian agar persepsi publik dengan persepsi kita ini sama, terbangun hal yang sama gitu. Pak Amsakar, kalau boleh kita bandingkan ya, Bapak kan dulu aktif di kampus, sempat menjadi asisten dosen, pernah beberapa kali menjuarai lomba karya tulis ilmiah, kemudian pernah menjadi mahasiswa teladan di Visipol Unri. Nah itu kan dunia kampus. Kalau kita bandingkan dengan dunia kampus, dunia birokrasi, dengan dunia politik, mana yang lebih menarik buat Bapak? Ya, semua ranah pengabdian kita itu memiliki kompleksitas persoalannya sendiri, memiliki tantangan tersendiri, dan juga memiliki seni sendiri untuk kita mencari formula yang tepat. Nah, sebagai dosen kita harus lebih dahulu tahu dibandingkan dengan mahasiswa kita
Ya, kita harus mengisi pemahaman kita harus lebih dari pemahaman mahasiswa kita. Sebagai ASN, kita sudah terdefinisi secara jelas ranah, tugas pokok dan fungsi yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita membuat terobosan agar ada lompatan selama karir kita. Nah, itulah ketika saya menjadi subak di hukum, itu awal mula otonomi daerah. Maka bersama senior saya, Bang Rudi Sahyakirti, kami tidak lembur siang malam, ya, Aprizon dan Ismail, kami lembur siang malam untuk melahirkan 21 perda. Ya, karena otonomi daerah ini baru nih, dari kota madya administratif menjadi kota yang otonom. Setelah saya menjadi UKM, ada dana bergulir yang cukup banyak macetnya. Wah, ini nggak bisa seperti ini. Lalu kita minta bantu rekan-rekan dari Kejaksaan dan BPKP, tolong ini dilakukan audit agar duduk masalahnya jelas. Dan kita kemudian menemukan, lantas kita lahirkanlah yang disebut dengan pengelolaan dana bergulir pemerintah Kota Batam, yang alhamdulillah sekarang sangat sehat. Sebelumnya macet di mana-mana. Nah, ketika saya diamanahkan sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, banyak sekali persoalan di situ. Persoalan yang paling mencuat di Batam antara lain mengularnya, ya, SPBU, karena banyak sekali pelangsir. Kan mungkin Pak Sokrates masih ingat itu. Yang kedua, bagaimana pendistribusian LPG 3 kg yang sangat centang perenang. Ya, dua hal ini alhamdulillah berhasil kita selesaikan. SPBU yang mengular itu kita mulai lakukan kerjasama dengan BRI, lahir kartu bergizi, sehingga orang membeli, nelayan yang dapat itu dia jelas ukurannya, itu tidak bisa dia satu hari berputar isi lagi. Tadi sudah ada catatannya, dia sudah mengambil 30 liter. Tidak akan mungkin ada lahir pelangsir. Alhamdulillah pelan-pelan dari berbagai SPBU berserak-serak itu sudah mulai dapat kita tetas. Begitu juga dengan LPG 3 kilo. Di fotokopi ada jual LPG. Rumah makan yang semestinya pakai 12 kilo pakai 3 kilo juga. Itu kita selesaikan dengan pembentukan agen-agen. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan itu, pengalaman itu saya selalu sampaikan di tengah-tengah rapat bersama Pak Wali dan OPD. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan, di tupoksi ini hendaknya kita jangan betul-betul terjebak pada rutinitas dan tupoksi semata. Tapi bagaimana kita out of the box, keluar dari sangkarnya itu, ya, keluar dari tupoksi itu dengan membuat terobosan-terobosan. Nah, alhamdulillah sekarang kita bahagia sekali, banyak rekan-rekan yang sudah bisa membuat terobosan di bidang tugasnya masing-masing, kan. Nah, itu peran sebagai birokrasi. Lalu sebagai politisi, saya katakan saya ini politisi yang sebenarnya ditakdirkan bukan untuk membangun rivalitas antara satu dengan lainnya. Itu demi Allah, demi Rasul, tidak ada dalam mazhab politik saya. Politik ini bisa dibangun secara santun, secara bermartabat, secara bersahabat. Nah, ini cara saya menerjemahkan 3 hal yang tadi disampaikan oleh Pak Sokrates. Ini pertanyaan yang sangat dalam nih, sehingga perlu beberapa paragraf kelihatannya. Pak Ansar Fakar, Bapak kan backgroundnya sosiologi. Ya. Bagaimana pandangan Pak Ansar Fakar secara sosiologis masyarakat Batam ini? Ya, masyarakat Batam ini memang harus dengan pendekatan sosiologis. Karena apa? Karena daerah ini adalah daerah yang awal, yang titik awalnya hanya beberapa sudut saja yang namanya Tanjung. Ya, Tanjung Riau, Tanjung Banon, Tanjung Uma, Tanjung Sengkuang. Di wilayah-wilayah Tanjung saja tempat warga-warga kita bermukim, di Nongsa, lalu di Tanjung Uma, lalu berikutnya di belakang Padang, Begalang, dan Bulang, wilayah-wilayah hinterland. Di tengah-tengah ini adalah wilayah pengembangan baru. Dalam 5 atau 6 dasawarsa perkembangan Batam dari 69, dari 70 ya, sekarang sudah 2020, berarti sudah memasuki 5 dasawarsa perkembangan Batam, dan sekarang sudah 2022 memasuki 6 dasawarsa perkembangan Batam. Lalu kemudian urbanisasi, proses kedatangan orang ke daerah ini terus saja mengalami lompatan-lompatan dari 6.000 awal tahun 84 sehingga dibentuk Kota Madya Administratif. Itu kalau tidak salah saya ada sekitar 600.000, lalu di awal tahun 2000 aja sudah lebih di angka 1 juta sampai sekarang. Nah, perkembangan-perkembangan ini
menyiratkan bahwa daerah ini memang memerlukan pendekatan sosiologis dalam tata kelolanya, karena heterogenitas, kemajemukan, pluralisme itu bisa dijawab dengan pendekatan-pendekatan sosiologis itu. Kita paham masyarakat Batamnya adalah yang kita analogikan sebagai miniaturnya Indonesia. Kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Wakil Wali Kota Batam, Bapak Ansaka Ahmad. Gimana ceritanya Pak Ansaka kok bisa tinggal di Batam Padang? Di tahun 97 akhir itu saya memutuskan berangkat ke Batam 2 bulan, tinggal di flat pemerintah Kota Batam. Karena selama 2 bulan itu sebelum namanya LPG, ya, latihan prajabatan, sebelum LPG ya saya pikir kenapa harus membawa keluarga. Nah setelah dari flat itu, wah ini ada teh nih, alhamdulillah. Teh bujang kata orang Melayu. Teh bujang. Terima kasih Bu. Nah setelah 2 bulan baru saya pulang ke Pekanbaru lagi, karena LPG-nya di Dodik ya, di dekat Patimura itu, dan di Sukajadi. Latihan Prajabnas kami itu di situ selama hampir 2 bulan juga latihan Prajabnas. Dan sebelum pulang ke Pekanbaru, di Batam ini saya sudah menjajaki tempat tinggal, karena idenya setelah berangkat ini saya mesti bawa semua keluarga. Nah lalu setelah selesai LPG saya bawalah orang rumah. Nah, kita sudah cek bahwa untuk tinggal di rumah bermasalah saja saya tidak akan mampu membayarnya, karena terus terang uang saat itu gaji kalau nggak salah kurang lebih 87.000 apa 97.000 ya. Nah gaji saat itu tidak mencukupi. Nah kita cek tinggal di flat ya, saya sudah berkeluarga, saya pikir enggak pas juga. Lalu putar-putar dapatlah rumah di belakang Padang. Rumah di belakang Padang itu saya bayar awal mulanya 2 bulan. Nah kami berangkat sekeluarga, itu pun dari hasil menjual Astrea Star yang kami beli dari hasil penelitian, dan TV ya, televisi kita jual karena dibawa pikir saya ini bermasalah nanti rusak dan sebagainya, dijual. Nah saat itulah kita selesaikan untuk kos ya, saya beli beberapa satu televisi second di Tanjung Sengkuang. Nah itu setiap 1 bulan sekali IC-nya bermasalah, seninya di situ. Ya. Tapi otomatis Pak Ansaka berangkat kerja tuh naik pancung? Iya, tinggal di belakang Padang, itu yang terjangkau ya. Dan bolak-balik pagi mesti sudah harus naik pancung, nanti siang sekitar 4:30 atau pulang sampai ke rumah ya. Sangat rutin dalam keseharian itu, dalam 1 minggu itu sekitar 3 kali, diantaranya saya mesti cari air lagi karena di belakang Padang itu susah air. Nah inilah mikul air itu kan naik ke rumah. Nah, jadi persoalan hidup itu terkadang kita pahami, kemudian ya itu akan memberikan pembelajaran penting bagi kita, sehingga kita menjadi memahami substansi sebenarnya dari roda kita yang berputar terus ini. Nah itu yang saya pahami. Tapi alhamdulillahnya kami enjoy saja. Ya saya bersama keluarga, istri saya tadi yang ngantar minuman ya, kami baik-baik saja. Anak-anak saya meskipun harus sekolahnya naik bukit itu, lalu kemudian saya coba pindah ke Batu Haji, sudah mulai menjadi Kasuba ya. Saya pindah di Batu Haji, pindah lagi sekolah sampai 4 kali yang Uci itu pindah sekolah. Tapi alhamdulillah adaptasi dengan teman-temannya bagus-bagus saja, baik-baik saja. Nah jadi persoalan mengapa saya pindah ke belakang Padang itu semata-mata karena saya tidak memiliki kecukupan untuk menyewa atau mengontrak di rumah biasa yang ada di Batam. Nah, lalu yang kedua pertimbangannya karena dari belakang Padang tuh ada bot pancung yang memang antar jemput pegawai dibayar per bulan. Nah, jadi itu saya hitung-hitung jauh lebih efisien lah ya, jauh lebih hemat dibandingkan
dengan tinggal di Kota Batam yang tidak mungkin untuk orang baru tamat, baru lulus, kemudian belum harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan keluarga, ini menjadi tidak mungkin. Pak Amsakar, ini kan nama Pak Amsakar itu masuk unik ya, Amsakar Ahmad. Sebenarnya nama aslinya seperti apa? Ya, menurut cerita dari almarhum orang tua saya dan mak endak saya, bibi yang mengangkat saya, nama kecil saya ini sebenarnya namanya Muhammad Kanton. Ya, saya punya abang namanya Muhammad Kantan, tapi abang saya ini usia 2 bulan kalau nggak salah meninggal dunia, lalu sayalah yang menjadi anak tertua. Di struktur keluarga kami ini ada 10 kakak beradik, di atasnya 3 perempuan, di tengahnya 4 laki-laki, di bawahnya 3 perempuan, jadi 3-4-3. 4 laki-laki itu saya anak laki-laki tertua. Oleh sebab itu sekarang ada adik saya, ada kakak saya yang mau menikahkan anak, yang mau apa, ya alhamdulillah saya menjadi bahagian untuk menyelesaikan itu, karena estafet kepemimpinan orang tua itu adanya di pundak saya sekarang. Nah, soal nama saya Muhammad Kanton ini ternyata pada masa kecil tahun 68 saya dilahirkan, nama ini tidak cocok menurut orang-orang pintar di kampung kita. Biasa kan kalau dulu asal sakit-sakitan itu dianggap nama yang tidak pas. Nah, saya menurut cerita lahir itu mata ini tertutup, semacam buta dan ada lendir di mata saya ini. Di katarak begitu. Enggak, mungkin bayangannya. Menurut cerita seperti itu, dan sering sakit. Lalu oleh orang di kampung yang pintar, namanya Ma'ani saya memanggilnya. Ini adalah orang Tionghoa yang menjadi mu'alaf. Dia sangat dikenal di kampung sebagai orang yang memiliki intuisi, ya, di luar logika sehat kita ini. Nah, dialah mengatakan bahwa nama Anda ini, nama awak ini tidak cocok. Nah, dan oleh sebab itu perlu diubah. Nah, diubahlah, diganti nama timang-timang saya itu namanya nama aslinya Muhammad Sabar, nama timang-timang saya Pemilu, disingkat Milu. Nah, karena bau 67 itu kan pemilu tuh. Nah, bau 67 itu masih menjadi perbincangan lah di kampung itu ceritanya, agak unik sedikit. Nah, jadi nama saya itu M Sabar. Kami itu biasa, Bapak sebenarnya berkecenderungan meletak di awal tuh M Jaya, tapi kemudian melihat dari saya diganti Bapak menjadi M Jaya. M Zam menjadi Azam, M Midun, Muhammad Midun masih tetaplah M Midun sekarang. Saya M Sabar, tapi karena di masa kecil saya hanya tahu nama saya ini Milu. Tiba giliran mendaftar di sekolah, saya dengan abang sepupu namanya Jul Bazar. Saya lupa ini, siapa sebenarnya nama saya tadi? Jum, saya panggilnya Jum. Siapa nama saya ini sebenarnya? Karena itulah kira-kira udah Amsakar ya lah, tak lahir lah nama Amsakar itu. Berarti jadi Pak ini Amsakar memberi nama sendiri. Nama yang saya berikan, nama yang saya berikan sendiri. Nah, tapi alhamdulillah Bapak bilang tidak almarhum, dia bilang tidak ada masalah, dan serasi, dianggap serasi, dan menjadi unik karena ya saya pikir satu-satunya di dunia, sehingga saya perlu mengurus kembali di pengadilan agar ditambahkan kata Ahmad. Kalau Amsakar ini pasti tidak dapat didefinisikan, sehingga perlu ada nama Ahmad tuh. Sebenarnya nama ijazah saya kan Amsakar semua. Waktu saya maju bersama Pak Rudi itu, namanya jadi masalah. Saat itulah saya mengurus di pengadilan negeri, diputuskan di pengadilan sehingga ada nama Amsakar Ahmad di belakangnya. Jadi itu cerita nama. Jadi singkatnya Amsakar Ahmad itu adalah nama yang diberikan sendiri, yang sebenarnya bernama Muhammad Sabar. Muhammad Sabar yang pasnya. Gitu kira-kira perjalanan Pak Amsakar, ini kan sudah diprodi Bapak menjadi wakil wali kota. Apa yang Bapak pelajari dari Pak Rudi sebagai wali kota yang menjadi partner Bapak dalam diprodi kepemimpinan di Batam? Ya, sampai sejauh ini saya memahami Pak Rudi ini adalah eksekutor yang hebat, ya. Dan untuk beberapa hal strategis detail. Misal, bagaimana melebarkan jalan, itu mesti detail Pak Wali.
perbincangan sangat detail. Ketika ada rencana untuk membangun Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah itu, presentasi dengan seluruh pengurus tokoh-tokoh agama, bagaimana sumbang sarannya. Setelah itu pada saat sudah lakukan revisi, diminta nih paparan 3 dimensinya seperti apa, bayangan bentuk masjid. Nah lalu yang berikutnya, di samping eksekutor yang dalam soal eksekusi itu Pak Wali jagonya. Nah saya menganggap saya bisa menjadi bahagian penting dari ini, dan itulah yang saya praktekkan selama ini. Ketika dibutuhkan implementasi atas upaya untuk mengeksekusi satu kebijakan, saya yang ingin mengambil bahagian di situ gitu. Ya, dan kita berdiskusi seperti abang adik aja, Mon. Sebab itulah sampai dengan tahun ke-7 ini enjoy saja kami ini. Pak Sakar, ini kan luar biasa. Setiap pelebaran jalan, kemudian membangun sesuatu kan selalu ada dampak, misalnya harus menggusur masyarakat yang ada di pinggir jalan yang berjualan di situ. Tapi sejauh ini aman-aman saja. Apa resepnya? Ya, pada mulanya ini Pak Wali mengatakan kita coba jodoh dan tata nih Pak Am. Siapa sudah? Kita coba jodoh dan sebagian Nagoya kan situ awalnya itu. Kita coba tata ini bagaimana? Nah, pada saat itu ada eskalasi. Ya, ada eskalasi, tapi kita komunikasikanlah secara baik. Dengan beberapa kali pertemuan, alhamdulillah itu clear. Lalu berikutnya kita coba dari Simpang Kuda sampai ke Bengkong. Nah, itu ada pom bensin, bahkan kan ada justru yang terjadi masyarakat membantu ini. Yang rumah dia sudah masuk dalam patok yang bakal dikembangkan, banyak sekali yang memiliki kesadaran membantu mengangkat itu. Berarti kebijakan ini kalau dia dikomunikasikan secara baik, lalu kemudian hasilnya nampak secara kasat mata oleh publik bahwa hasil itu memang sesuai dengan yang kita sampaikan, alhamdulillah kita mendapat dukungan. Nah, itulah sebabnya ketika dari jembatan 1 itu kita masuk, ada beberapa kios di situ, ya kita komunikasi, alhamdulillah itu kemudian selesai clear. Di Nongsa ya sampai pertemuan ke-19 kali, ke-18 kali itu saya mimpin rapat, ya alhamdulillah selesai. Bagaimana waktu itu warga sangat keras, dan finishingnya lalu kita bawa pertemuan ke-20 dan 21 di Gor Nongsa itu dengan masyarakat yang sangat ramai. Justru masyarakat sangat antusias, mohon agar soal listrik, soal air dan lokasi pemindahan itu kita bantu mengklirkan. Kita berkomitmen menyelesaikan itu, lalu selesai. Maksud saya begini, rupanya yang diperlukan publik ini adalah ketika satu kebijakan kita buat, lalu hasilnya sesuai dengan itu, dan yang kedua, kebijakan ini memang dirasakan manfaatnya oleh warga, alhamdulillah kita mendapat dukungan. Tapi selama ini kan selalu jadi masalah klasik, orang demo karena menolak kebijakan pelebaran jalan. Kok bisa Pak Rudi dan Pak Amsakar mengatasi ini? Ya, saya kira itu. Saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa brand merek dagangnya Rudi Amsakar Ahmad ini, Ramah ini adalah silaturahmi. Dan sampai dengan tahun ke-7 kami memimpin Batam ini, kami tidak berhenti bersilaturahmi. Pak Sokrates, ada namanya musrenbang kelurahan, kami datang. Ada namanya musrenbang kecamatan, kami datang. Ada namanya penyerahan insentif RT RW, kami datang. Jadi itu bukan pencitraan, itu memang sama sekali kita tidak pernah berpikir di awal bahwa ini dimaksudkan untuk pencitraan, ya. Sama sekali kami tidak berpikir bahwa itu kemudian memberikan dampak terhadap elektabilitas, terhadap popularitas, itu sebenarnya cerita lain lah. Saya berkeyakinan seluruh pimpinan daerah, selama dia menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya itu secara baik dan berguna bagi masyarakat, lalu dia intens ke masyarakat, insya Allah automatically dia akan mendapatkan dukungan yang signifikan dari masyarakat. Tidak usah didesain, tidak usah mengharapkan sesuatu, nothing tulus lillahi ta'ala saja, itu pasti akan menjadi daya ungkit. Nah, itu yang hari ini kami rasakan. Ketika kemarin maju di periode kedua, kita dapat 72,6%, artinya sangat signifikan perolehan itu. Nah, inilah akibat dari silaturahmi yang kita bangun.
Ya, persepsi yang kemarin bengkok insya Allah akan menjadi lurus. Ya, pandangan yang kemarin selalu sinis dan skeptis insya Allah akan menjadi optimis, ya, akan confident, akan yakin dengan sebuah kebijakan. Karena apa? Karena memang banyak orang juga mengatakan, apalah Pak Rudi, Pak Amsakar nih, ya saya hidup nih Pak Sokrates sampai hari ini masih seperti ini. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat saya baik berubah gaya hidup, baik berubah kekayaan maupun berubah style. Enggak, Amsakar Ahmad ini macam kemarin juga, enggak ada sesuatu. Karena yang jauh lebih penting adalah ketika amanah ini dipikulkan kepada kami harus memperlihatkan kinerja terbaik. Kalau enggak ada gunanya. Bahkan di rapat OPD itu saya sampaikan kepada kawan-kawan, bekerja out of the box, harus tidak semata-mata pada tupoksi, tapi harus membuat terobosan. Di kawan-kawan OPD saya sampaikan, kalau Anda yang hari ini diberikan amanah, yang paling penting adalah bagaimana membuat lompatan di kepemimpinan Anda. Karena sejarah hanya mencatat kerja-kerja yang luar biasa. Mana mau sejarah mencatat kerja yang biasa terjebak pada tupoksi aja. Nah, itulah kebetulan irama kami dengan Pak Wali ini sama itu. Spiritnya sama. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah penting. Saya paham betul bahwa posisi saya ini wakil. Ranah kewenangannya ada di pengentasan kemiskinan, ada percepatan penanganan stunting, ada di persoalan narkoba, ada di MTQ, di LPTQ. Itu ranah yang pure dan pramuka. Inilah yang pure menjadi ranah urusan saya. Yang selainnya urusan Pak Wali yang kita koordinasikan terus. Nah, posisi wakil menurut saya tidak sepatutnya harus berpenampilan seperti wali kota. Nah, tapi itu, kemudian setelah tunggu, masih ada satu paragraf yang paling penting. Yang keempat yang paling penting adalah bahwa kalau antar satu pimpinan dengan pimpinan yang lain, kepala daerah, wakil kepala daerah, apapun levelnya, lalu kemudian tidak berada pada mazhab yang sama atau berhaluan yang berbeda, saya pastikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sedikit banyaknya akan terganggu. Dan yang kedua saya pastikan, itu sesungguhnya rekan-rekan kita, pimpinan daerah kita dan wakil pimpinan daerah ini sedang mempertontonkan auratnya di depan publik. Bagaimana mungkin dia mau memimpin, dia aja berantuk. Itu yang saya pegang betul. Itu makna paling dalam sebenarnya, Tes. Ya, kalau kita mau menjadi pemimpin, lalu kemudian kita tidak sinkron dan tidak sinergis, tidak usah dulu lah, istirahat aja lah jadi pemimpin. Ketika Pak Rudi juga merangkap sebagai kepala badan pengusahaan Batam, Batam, apakah tugas Pak Amsakar menjadi tambah lebih berat atau bagaimana koordinasi karena beliau makin sibuk? Alhamdulillah sejauh ini saya merasa biasa-biasa saja. Kalau ada take over tugas dari Pak Wali, kita akan selesaikan. Untuk beberapa hal, persoalan anggaran segala macam, Pak Wakil lah ya rapat situ. Atau beliau cuma membuka, setelah itu lanjut di Pak siapa. Nah, nanti setelah selesai, saya atau Pak Sekda atau Pak Malik nanti melaporkan. Ya, pada saat di Musrenbang yang biasanya kita akan selalu berupaya bersama-sama, tapi ternyata kita harus berbagi. Ya, karena volume apa. Alhamdulillah tugas-tugas itu bertambah, tapi karena kita melaksanakannya secara enjoy, secara ikhlas, nothing tulus, ya alhamdulillah semuanya nyaman-nyaman saja. Celakanya saya paling suka turun di masyarakat. Nah, itu tidak tahu saya apakah konsep celakanya ini perlu kita koreksi. Saya paling senang turun di masyarakat. Yang tadinya saya harus ke Sagulung sampai jam 10 malam, 10:30 malam, ya baliknya itu hampir jam 12. Saya tertidur di mobil, itu acara yang ke-7. Tapi setelah keluar dari mobil, energi saya bangkit. Setelah melihat warga nih, wah warga sangat beginilah warga tuh sedemikian kompak, muncul Tes. Nah, itu yang sebenarnya menjadi daya ungkit yang luar biasa gitu. Sehingga ya kawan-kawan juga bertanya, suplemen apa yang kau makan? Nggak ada. Saya ya kopi rokok selesai masalah. Datang tiba giliran nak main domino. Itulah barangkali energi. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga, Pak Amsakar? Ya, ini memang sebuah persoalan.
ya di keseharian sedikit sekali waktu yang tersedia untuk itu. Tapi syukur alhamdulillah istri saya dan ibu wakil gubernur yang juga ibu wali kota ini juga berbagi tugas, misalnya untuk urusan PKK, untuk urusan akhlak mulia, untuk urusan pengajian rutin, untuk urusan kader dan sebagainya. Alhamdulillah berbagi tugas juga, sehingga kendati pun waktu kami sangat terbatas, ya kita akhirnya sama-sama memahami bahwa inilah amanah, konsekuensi dari amanah yang sudah kita pilih, ya. Dan yang kedua, memang ada 1-2 kali yang jadi persoalan, ya, misal ketika tanggal 27 Ramadan atau tanggal berapa, anak-anak saya yang dari Jakarta juga sudah kumpul di sini, mohon Pak 1 hari ini saja untuk buka bersama keluarga. Ya itu lama saya mikir kalimat itu. Ya bismillah nak, nanti tepat saya minta salah satu kepala dinas, Pak Rudi saya ngerti, Bang, abang tolong wakili saya di acara untuk buka bersama, nanti tarawihnya kita bersama. Nah inilah mengatur keseharian. Maksud saya keluarga tidak ada persoalan, tapi memang kalau anak sudah menyebut itu, Pak mohon Pak 1 hari aja untuk buka bersama katanya kan, buka bersama kumpul karena dari Jakarta pulang, buka bersama di hari kedua, hari pertama hari kedua kan masih di rumah, ya. Tapi di hari ke-27 ya, Hamin 2 hari lah sebelum selesai ya Pak, anak saya pulang sambil mau lebaran, dia minta itu, ya saya bawalah di satu tempat, kami berbuka bersama di situ. Jadi alhamdulillah anak-anak juga seiring dengan semakin matang, semakin dewasa, juga istri, ya kami alhamdulillah Pak Tes melaksanakan ini ya secara baik-baik saja. Saya berbahagialah, keluarga memberikan support yang luar biasa, ASN memberikan support yang luar biasa, Forkopimda itu memberikan support yang luar biasa, itu capaian vaksinasi kita. Nah DPRD memberikan support yang luar biasa, maka keberhasilan untuk menerangi Batam atau kemungkinan satu daerah agar bisa membuat lompatan yang hebat dan dahsyat itu adalah kolektivitas, kebersamaan gitu. Oke, saudara, nama Amsakar Ahmad meskipun pemilu masih jauh sudah disebut-sebut sebagai calon Batam 1. Nah, sebelum Pak Amsakar menjawab, kita break dulu sebentar. Ya, sambil minum. Meskipun survei resmi belum ada, tapi pengamat politik menyebut nama Pak Sakar adalah calon kuat sebagai Batam 1. Gimana tanggapan Pak Sakar? Ya, kalau beberapa pengamat atau masyarakat menyampaikan itu, ya tentu saja saya mengucapkan terima kasih. Itu adalah parameter paling sederhana untuk mengukur seberapa berartinya kinerja yang sudah kita persembahkan ke publik. Saya berada pada mazhab yang hakul yakin tidak akan pernah persepsi publik itu baik kalau dia tidak menganggap kinerja kita ini baik. Artinya penyampaian yang disampaikan oleh masyarakat ini tentu saja atas dasar kinerja Pak Wali, kinerja kami. Nah karena itu patut bagi saya untuk menyampaikan terima kasih atas pandangan yang muncul itu. Yang kedua, ya mudah-mudahan dalam realitasnya juga seperti yang disampaikan itu, karena ya sejauh ini kita mendengar ada banyak survei yang sudah dilakukan, sebenarnya survei resmi sudah dilakukan, ada yang memakai survei lokal, ya P3 melakukan, kemudian Nasdem melakukan, ada yang memakai survei nasional. Itu angkanya ya cukup membesarkan hati. Nah tapi dari sudut pandang yang lain itu juga menandakan bahwa dari waktu ke waktu kita memang harus senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan kompleksitas di masyarakat ini. Nah saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, sesungguhnya negara ini dihadirkan agar dia bisa menyelesaikan kompleksitas persoalan masyarakat. Begitu juga dengan pemerintah dalam pengertian perpanjangan negara.
juga hadir agar bagaimana kompleksitas persoalan masyarakat itu dapat diselesaikan, dapat diurai, dan tentu saja agar dari waktu ke waktu itu menjadi makin baik. Sederhananya, tugas pemerintahannya bagaimana melakukan pembangunan sehingga dari tiada menjadi ada, bagaimana meningkatkan dari yang ukuran A menjadi A+, bagaimana memberdayakan dari tidak mampu menjadi mampu. Ya. Nah, itu tapi Pak Sakar, ada nama-nama lain yang disebut selain Pak Sakar. Ada nama Pak Irwansyah, nama Pak Arya Saptarika, dan belakangan juga muncul nama Ibu Marlin. Ya. Bagaimana Bapak melihat konstelasi informasi yang beredar di tengah masyarakat seperti itu? Ya, itu berarti baik bahwa Batam itu tidak kekurangan kader. Bahwa Batam ini kota yang memiliki kader-kader potensial untuk menerajui kepemimpinan ke depan. Nah, tadi saya katakan bahwa pendekatan sosiologis ini lebih mengedepankan hati ketimbang piti, lebih berbicara relasi ketimbang kepentingan, dan lebih mempertimbangkan hubungan baik. Sehingga teman-teman yang muncul itu, sahabat-sahabat kita yang muncul itu adalah orang yang mudah-mudahan nanti bersama-sama dapat menerajui Batam. Ini kan cerita kontestasi belum muncul, baru konstelasi menuju ke kontestasi kan. Mengapa kita harus dari pagi seperti menganggap dunia ini kiamat? Tidak usah. Semua orang memiliki haknya untuk masuk dalam ranah ini. Dan setiap orang bebas mendesain agar elektabilitasnya naik, agar popularitasnya naik. Bagi saya, kalau muncul nama Pak Arya Saptarika, muncul nama Pak Irwansyah, muncul nama Ibu Marlin, seperti yang disebutkan oleh Pak Sokrates tadi, itu adalah sinyal positif bahwa Batam tidak pernah kehilangan kader tangguh untuk meneruskan estafet ini ke depan. Tapi ngomong-ngomong Pak Sakar, ya, memangnya besar ya modal untuk jadi wali kota ya? Ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa pada saat maju pertama judulnya Rudi terkaya, Amsakar termiskin, itu headline. Nah, pada saat saya maju kedua, ya masih sampai hari ini sejumlah kewajiban tersisa untuk saya selesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak Amsakar kan wakil Pak Rudi. Ya. Apakah Pak Rudi mengkader dan mendukung Pak Amsakar di calon wali kota berikutnya? Nah, ini pertanyaan yang barangkali lebih tepat jikalau beliau yang menjawab. Tapi kalau saya merasakan ini dari hubungan, ya, dari hubungan yang terbangun. Saya berpikir Pak Wali ini tidak ada persoalan untuk kepemimpinan ke depan, bergantung kepada kesiapan, popularitas, elektabilitas, dan bahasa sederhananya isi tas lah. Nah, kan itu. Dan saya terus terang aja, Pak Sokrates, saya ini di rakaat terakhir sholat saya, itu saya sudah selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau menjadi wali kota ini baik bagiku, baik bagi keluargaku, masyarakatku, bangsa dan negaraku, mohon ya Allah buka jalannya untukku. Tapi kalau kemudian menjadi wali kota ini tidak baik bagiku, tidak baik bagi masyarakatku, bagi bangsa dan negaraku, tutup jalannya untukku ya Allah. Itu tes doa saya. Jadi kaji-kaji ma'rifatnya, kalau Allah berkehendak selalu ada jalan yang akan terbuka. Kalau itu tidak baik bagi kita, selalu ada jalan yang akan tertutup. Satu perjalanan yang penting yang ingin saya sampaikan di seperti permulaan tadi, bahwa Amsakar Ahmad ini pada mulanya sangat berkeinginan menjadi dosen. Tapi ternyata takdir membawa saya ke ranah ini karena kesempatan untuk menjadi itu tidak tersedia. Apa yang saya terjemahkan hari ini, ternyata Allah mempersiapkan jalan yang jauh lebih baik bagi saya. Seandainya Pak Amsakar tak masuk lagi atau tak ikut lagi dalam kompetisi wali kota, apa ada rencana kembali ke kampus? Bisa sebagai balik ke kampus, bisa menjadi konsultan
di berbagai lembaga, bisa menjadi petani pulang kampung seminggu sekali. Yang penting adalah saya tidak merasa bahwa sampai sejauh ini tiba-tiba saya menjadi eksklusif. Amsakar Ahmad ini bagus kalau untuk dicatat, bagus, baik ya. Sampai hari ini tidak merasa bahwa dengan posisi wakil wali kota saya menjadi orang yang berbeda. Ya, tiba-tiba style saya berubah, tiba-tiba kekayaan saya berubah, tiba-tiba gengsi saya berubah. Enggak, insya Allah saya tahu jalan pulang. Karena sejatinya saya dilahirkan di tengah masyarakat, dan hari ini saya seperti itu juga dengan masyarakat. Barang yang diberikan kepada saya hari ini adalah amanah yang tidak mesti membuat saya menjadi berbeda. Saya juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya melahirkan anak-anak yang juga tidak berbeda pula dari awal itu, tidak menjadi orang lain. Saya memiliki istri yang alhamdulillah tidak juga kemudian menjadi orang lain, masih begitu juga. Keluarga saya di Sungai Buloh, Dabo Singkep itu rumahnya ada yang bocor, bolong-bolong semennya segala macam. Amsakar Ahmad bahkan belum dapat membantu untuk itu. Bibi saya berapa banyak, ponakan saya berapa banyak, bahkan ada yang harus kerja dulu karena mau kuliah tidak sempat. Nah, sebegitu sederhananya cara saya berpikir. Karena apa? Karena semua jalan kita ini, bahwa akhirnya kita sadar bahwa hidup kita ini yang terkait dengan kapan kita lahir, kapan kita mati, siapa jodoh, seberapa besar rezeki, ini ternyata sudah ditakdirkan oleh Sang Maha Sutradara. Kita ini hanya menjadi aktor untuk menuju jalan-jalan tertentu. Kalau kita berpikir ke arah itu, insya Allah ya kita tidak menjadi orang yang terjebak dalam konstelasi politik. Nah, karena itu saya enjoy saja dengan semua orang. Oke, saudara, luar biasa. Itulah perbincangan kita dengan Bapak Amsakar Ahmad. Tetaplah berbuat yang terbaik untuk Batam, Pak Amsakar. Amin. Sekali lagi terima kasih, Pak Amsakar. Ya, makasih. Makasih, luar biasa. Sampai ketemu lagi di Socrates Talk. Rusak paragraf itu, pertanyaan menukik betul.